Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 11 Februari 2024, Pekan Biasa ke-6, dan merupakan Hari Orang Sakit Sedunia. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Sekali peristiwa, seorang penderita sakit kulit yang menajiskan datang kepada Yesus, dan sambil bersujud di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sesudah itu juga lenyaplah penyakit kulit orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk menahirkanmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, tetapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mengenang Bunda Maria dari Lourdes. Kita juga diajak untuk mengenang dan mendoakan orang-orang sakit di seluruh dunia. Paus Fransiskus dalam suatu pesannya pada hari Minggu untuk orang sakit sedunia mengatakan, orang-orang yang sakit pada kenyataannya berada di tengah-tengah umat Allah, dan gereja maju bersama mereka sebagai tanda kemanusiaan, di mana setiap orang berharga dan tidak ada yang harus dibuang atau ditinggalkan. Perkataan Paus Fransiskus ini menunjukkan bahwa orang sakit yang ada bersama kita adalah tanggung jawab kita. Perkataan Paus Fransiskus ini membantu kita untuk memahami bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan pertama, kita mendengar sabda Tuhan melalui Musa yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengalami sakit seperti kelainan pada kulit tubuh, terdapat bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, maka ia harus menunjukkan dirinya pada Imam Harun atau imam lainnya bahwa ia sedang sakit. Karena sakit yang dialami itu, dia tidak dapat bergabung dengan umat kebanyakan untuk berdoa bersama. Orang kusta dianggap sebagai orang najis. Karena itu, ia menunjukkan dirinya seperti ini. Orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan harus menggunakan pakaian koyak-koyak. Rambutnya terurai, dan ia juga harus menutupi bagian bawah mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia mengidap penyakit itu, ia tetap najis. Ia najis harus tinggal terasing di luar perkemahan, tempat kediamannya.
Begitulah perlakuan terhadap orang kusta pada zaman Perjanjian Lama. Lalu bagaimana perlakuan Yesus terhadap orang yang menderita penyakit yang sama? Perlakuan Yesus terhadap orang yang menderita penyakit kusta sungguh jauh berbeda dengan yang kita dengar dalam bacaan pertama. Yesus tidak mengusir atau menjauhi orang yang menderita penyakit kusta. Orang kusta tanpa nama datang kepada Yesus dan memohon untuk disembuhkan. Yesus menerima kedatangan dan kehadirannya dengan unik. Yesus menaruh belas kasih kepadanya dan menyembuhkan dia. Penginjil Markus menulis, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan Yesus tidak takut dengan penyakit kusta. Ia mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkan orang berpenyakit kusta itu. Yesus bahkan meminta orang yang baru sembuh itu untuk menunjukkan dirinya kepada imam bahwa ia memang sembuh dan memberikan persembahan sesuai kebiasaan saat itu. Serta nantinya ia bisa berdoa bersama orang yang lain. Tuhan Yesus memang sungguh beda. Lalu, sebagai pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan, terutama terhadap orang-orang yang dikucilkan dan disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat? Santo Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Maka kita perlu menyerupai Yesus yang begitu terbuka pada semua orang dan menyelamatkan mereka. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, bermurah hati, dan berbelas kasihlah kepada siapapun, terutama kepada mereka yang dikucilkan dan disingkirkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah mereka yang sedang menderita sakit. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.